Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yoga Gavian, NIM 200321110030 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya ingin mengangkat komoditas garam di Indonesia. Ya, komoditas garam di Indonesia. Permasalahan produksi garam rakyat dari segi teknologi produksi yang mayoritas masih menggunakan tenaga konvensional, sehingga mempengaruhi kualitas garam yang tidak memenuhi standar garam, dan menyebabkan juga rendahnya produksi garam nasional. Yang masalah kedua yakni harga garam lokal yang belum diatur, kelembagaan pemasaran yang tidak berpihak pada petani garam, lalu struktur pasar yang cenderung oligopsoni dan sistem kapitalis, sehingga membuat harga garam yang fluktuatif mengikuti pasar. Lalu masalah yang ketiga yakni impor garam yang menaik dari tahun ke tahun. Lalu ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akhir-akhir ini, yakni bantuan pemerintah dengan mendirikan basing plant di beberapa tempat sebagai pemanfaatan teknologi yang mendukung garam ini, produksi garam ini. Lalu program lain yakni pembenahan besar-besaran supply chain. Lalu menurut pendapat saya, pemanfaatan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia petani garam haruslah segera dilakukan dengan menciptakan kelembagaan pemasaran dan juga revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu ada beberapa solusi yang lebih lanjut perlu dilakukan, yakni pengkajian melalui pengolahan berbasis hamparan pada revitalisasi yang dianggarkan oleh pemerintah. Lalu juga teknologi produksi garam rakyat dengan konsep multi stage. Di sini garam yang digunakan garam dan mineralnya. Lalu integrasi antar lembaga pemerintahan yang saling terkait dalam industri garam ini. Lalu solusi yang keempat, mengatur mekanisme yang tepat pada impor sehingga menciptakan kestabilan antara supply dan demand komoditas garam di dalam negeri. Lalu perbandingan garam di Indonesia dengan di India, saya membandingkannya dengan di India, yakni secara kualitas di India memang tidak sebaik di Australia maupun di Indonesia. Namun di India sendiri memiliki banyak jumlah komoditas garam ini dan harganya yang lebih murah. Harga yang lebih murah ini menjadikan negara India pengekspor utama garam dunia. Namun secara kualitas komoditas garam di Indonesia tidak kalah saing dengan komoditas garam di India. Namun di Indonesia belum mampu mengekspor sebanyak India atau belum mampu memproduksi sebanyak garam di India. India sendiri berfokus pada kuantitas garamnya dan bukan kualitasnya, sehingga pemerintah India sendiri juga melakukan atau memberikan asuransi dan beasiswa kepada anak penambang garam yang membuat para penambang garam ini tidak perlu pusing memikirkan masalah biaya. Oke, komoditas yang kedua yakni daging sapi. Ada beberapa kelemahan dan permasalahan yang berkaitan dengan daging sapi di Indonesia ini, yakni masih lemahnya dukungan politik dan kebijakan pembangunan industri ternak sapi. Lalu manajemen pembangunan ternak sapi yang cenderung bersifat alamiah dan tanpa terobosan baru, terutama dalam peningkatan populasi ternak sapi. Lalu ketersediaan data untuk menyusun perencanaan pembangunan ternak sapi yang cenderung lemah dalam tingkat validitas dan realitas, sehingga antara lembaga-lembaga terkait itu terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu yang keempat yakni
pola pengembangan mengedepankan ternak sapi dan ternak rakyat dan semakin mengurangi pengembangan ternak yang skala besar. Yang kelima yakni sifat dan karakteristik usaha ternak sapi rakyat belum komersial. Yang keenam yakni ketersediaan bibit atau bakalan yang dimiliki peternak rakyat bukanlah merupakan bibit yang unggulan. Lalu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengaturnya yakni antara lain mengatur tata kelola peternakan sapi yang baik dan benar dalam Kementerian Pertanian. Lalu juga diatur dalam peraturan Kementerian Pertanian mengenai sarana dan prasarana yang baik dan efektif. Menurut pendapat saya, konsumsi daging sapi di Indonesia tergolong dalam kategori rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun meskipun begitu, daging sapi nasional belum bisa memproduksi sebanyak permintaan yang harusnya dipenuhi. Untuk itu perlunya strategi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk solusinya ada beberapa solusi, yakni strategi pencapaian swasembada daging sapi dengan kebijakan dan kemauan politik untuk membangun dan sumber daya pendukung lainnya. Lalu melalui yang solusi kedua melalui manajemen dan pola pengembangan yang efektif. Yang ketiga menggunakan pola pembangunan inti plasma. Yang keempat yakni pola peternakan sapi terpadu dengan mengintegrasikan semua kegiatan dari hulu ke hilir. Yang kelima yakni unit pelaksanaan kelembagaan dan pembinaan peternakan sapi. Jika dibanding negara lain, kita ambil contoh Australia. Ketergantungan daging sapi bakalan dari Australia merupakan masalah yang perlu diatasi oleh bangsa ini. Indonesia sendiri merupakan pengimpor daging sapi Australia yang mendapat 70%. Indonesia menjalin kerjasama dengan mitra yang bernama MLA, yakni sebuah perusahaan mitra dari Australia yang bergerak di bidang daging sapi. Namun, walaupun Indonesia menjalin mitra dengan perusahaan di Australia, belum ada kerjasama mitra dengan perusahaan-perusahaan di nasional atau lokal yang bergerak di bidang peternakan sapi itu sendiri. Komoditas ketiga yang saya angkat yakni komoditas ubi kayu. Adapun permasalahan komoditas ubi kayu ini yakni seluruh proses pengolahan ubi kayu menjadi produk akhir masih dengan teknologi yang sederhana. Yang kedua yakni pasar penampung hasil produksi masih terbatas. Yang ketiga yakni banyaknya potongan berat bersih ubi kayu oleh tengkulak atau perusahaan. Yang keempat yaitu harga ubi kayu yang dihargai rendah. Lalu apa saja regulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini kebijakan berkaitan dengan harga ubi kayu masih tergolong rendahnya kebijakan dan tidak ada insentif kepada petani ubi kayu untuk mengangkat produksinya. Lalu solusi untuk permasalahan ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah, baik kota ataupun provinsi dengan perusahaan industri produk lanjutan ubi kayu ini. Yang kedua yakni menyepakati dan membuat harga pembelian minimal. Yang ketiga yakni melakukan keterbukaan dalam transaksi jual beli ubi kayu.
Lalu untuk pendapat saya, produktivitas ubi kayu di Indonesia termasuk ke dalam tingkat tinggi dalam dunia, yakni 4 besar dalam dunia. Namun dalam kegiatan mengolah menggunakan ubi kayu, Indonesia masih mengimpor dari negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Sedangkan untuk komoditas ubi kayu di Indonesia sendiri masih dihargai dengan rendah.